saya mahasiswa dari IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, tema kali ini yaitu tentang outlook perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan menunjukkan perbaikan pada awal tahun, yaitu tahun 2021, dengan angka 5,8%. Angka tersebut disebut juga belum menunjukkan perbaikan seutuhnya seperti yang dikatakan oleh IMK, Dana Moneter Internasional. Dengan demikian, meski memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi masih di bawah angka proyeksi sebelum terjadinya COVID-19. Bahkan IMK mengatakan 100 negara sudah ajukan permintaan dana talangan untuk menghadapi resiko krisis keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Di Indonesia, setelah melakukan PSBB hampir 4 bulan, membuat pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga 3,5% dan membuat perlambatan sektor konsumsi oleh pihak swasta akibat aksi PHK besar-besaran, serta turunnya aktivitas ekonomi. Dan kepercayaan konsumen investor mulai melambat, menimbulkan ketidakpastian pada investor hingga komoditas mulai menurun. Indonesia kedepannya akan membutuhkan pengeluaran dana yang cukup besar, tidak hanya untuk COVID-19, tapi juga untuk pemulihan. Beragam cara pemerintah selamatkan Indonesia dari COVID-19. Di bidang kesehatan, pemerintah membuat rumah sakit darurat hingga mengupayakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Pemerintah juga memberikan jaringan pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi agar masyarakat yang terganggu sumber penghasilannya masih tetap bisa meningkatkan konsumsi dengan cara dilakukan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai, dan sekarang difinalkan program pemulihan ekonomi nasional atau PENS. Pemerintahan pulihkan sektor usaha melalui koordinasi dengan BI dan OJK, melalui perbankan nasional, agar sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walau tidak melakukan aktivitas ekonomi, demi menghindari kebangkrutan. Dampak negatif COVID-19 terhadap Indonesia adalah beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar, melakukan social distancing, termasuk work from home demi mengurangi kepadatan karyawan. Membuat pihak industri mengalami kerugian karena ketergantungan pada rantai pasokan global, sehingga menghambat proses produksi. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dari retail non-makanan yang sepi pengunjung, industri perfilman, industri media, dan pers mengurangi proses syuting, membuat mereka terhambat mencari konten dan berita. Transaksi digital meningkat hingga membuat beberapa unit cabang bank ditutup. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap Indonesia, namun juga memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Masyarakat lebih menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan media yang telah mereka pakai, lebih banyak meluangkan waktu di rumah, mengurangi aktivitas di luar. Mungkin yang tadinya meluangkan waktu bersama keluarga hanya bisa mungkin 2 atau 3 jam saja, sekarang mungkin lebih banyak atau seharian penuh bisa di rumah aja. Dulu kan mereka sibuk bekerja, sibuk berangkat ke tempat syuting, lalu lupa menjaga pola tidur yang sehat, lupa menjaga pola makan yang sehat, kurang berolahraga. Sekarang mereka lebih banyak meluangkan waktu di rumah, lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, bersama anak, istri, ibu, saudara, dan lain-lainnya. Menjaga pola makan hidup yang lebih sehat lagi, berolahraga dengan teratur, menjaga pola tidur yang lebih sehat lagi. Terus mungkin yang tadinya makan di luar atau lebih sering makan di restoran, sekarang mereka lebih sering makan di rumah, memasak makanan yang benar-benar sehat. Terus pajak penghasilan ditanggung pemerintah, kelonggaran membayar kredit, tidak hanya mungkin kredit mobil ataupun kredit motor, pemerintah memberikan kelonggaran dalam membayar kredit itu. Karena kan wabah ini juga banyak
menyerang perekonomian masyarakat. Subsidi listrik, belajar di rumah aja, mungkin tadinya kita belajar di kelas, belajar di kampus, sekarang kita memang diharuskan berada di rumah aja. Jadi sistem belajarnya dipindah ke rumah, social distancing dan sebagainya. Walaupun kita di rumah saja, tidak harus juga kita malas-malasan untuk belajar dan tidak menghambat kita untuk terus berkarya. Karena kita di rumah aja juga harus tetap berkarya, harus tetap belajar. Kesimpulannya adalah masa depan perekonomian Indonesia akan membaik, bahkan mungkin akan lebih baik lagi jika kita lebih menaati peraturan pemerintah, selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini sebagai peluang usaha. Karena pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini berlangsung, membuat meningkatnya daya beli produk lokal. Misalnya membuat masker yang sama dengan motif jilbab, tas, atau topi yang digunakan. Menerima jasa antar pesanan sesuai dengan kebutuhan karena orang sekarang jarang keluar rumah. Jadi selama kita mau berusaha dan berdoa, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Amin. Terima kasih Kampus YIN Palangkaraya. Saya pribadi merasa bangga telah menjadi salah satu mahasiswa di Kampus YIN Palangkaraya. Dan khususnya terima kasih untuk Ibu Ayu Azahra selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang tidak pernah lelah membimbing kami, mengajari kami, memberikan kami materi agar kami menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Saya Pipi Sapitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.